Selamat datang kembali di channel Bronet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk saham-saham dari sektor finance. Langsung saja ke saham pertama, BBNI yang ditutup terkoreksi cukup dalam 3,84% ke harga 4.880. Asing net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BBNI didistribusi. Langsung saja ke teknikanya, BBNI kepentok resisten. Waduh, jelek. Wah, potensi kemana? Kemungkinan besar mengarah ke supportnya lagi 4.750, 4.800. Hari ini dia gap down ke bawah, tutupan di harga terendah. Tapi kita lihat aja besok seperti apa nanti perkembangannya untuk BBNI ya. Jadi saat ini BBNI sabar-sabar dulu aja lah. Ya, kalau Bapak Ibu ada yang main swing pendek, beli support jual resisten ya harusnya kemarin bisa dapat 5%, 6%, bahkan itu dikasih 8% dalam 2 minggu. Sekelas BBNI itu bagus. Ya wajar kalau memang belum saatnya ya pasti kepentok resisten turun. Kebetulan ISG-nya juga kepentok resisten kan? Ya wajar. Jadi seperti itu aja untuk BBNI saat ini kemungkinan besar uji support lagi 4.800, 4.750. Lanjut BMRI yang juga ditutup terkoreksi 2,77% ke harga 6.125. Asing net sell. Kalau di broker resminya BMRI didistribusi. Secara teknikal BMRI juga indikasi lemah ya. Minggu ini perkiraan saya ada potensi bagus kalau bisa tutup di atas 6.500. Gagal. Gak bisa juga dia tutup. Jadi sekarang kasih support lagi, mudah-mudahan lah mantul ya dari 6.000. Pokoknya kalau sampai jebol 6.000 tuh nggak tahu deh kemana arahnya lagi ya. Mungkin ya akan turun ke 5.600, 5.800. Tapi masa sih jebol juga nih 6.000 saat ISG potensi ada bullish ya. Kalau ISG-nya dead cat bound ya mungkin tetap arah BMRI ke bawah. Dan hari ini dia gap down. Ya kita lihat lah. Mudah-mudahan ditutup ya gapnya hari besok atau minggu depan. Hati-hati 6.000 kalau jebol BMRI. Langsung saja ke saham selanjutnya ada yang ditutup di harga 4.260 terkoreksi 2,7%. Asing net sell. Kalau di broker semuanya BBRI didistribusi. Waduh, tertekan ya. Big Bang nggak tahu nih Desembernya anjur lebur nih. BBRI, BMRI, Big Bang lainnya juga tertekan. Susah banget mau nembus ya. Asing terus jualan. Nih, gagal lagi dia tembus 4.500. Bahkan BBRI kembali membentuk lower high. Hati-hati kalau jebol 4.200. Bisa-bisa ISG juga kembali downtrend. Nah, ini kemungkinan ya. Kalau ISG itu jebol 7.300 tuh kemungkinan besar sektor finance juga pendorongnya. Ya, kita lihatlah. Kalau ISG mantul dari 7.300, Big Bang BMRI juga harusnya mantul dari 4.200. Apakah ke 4.000 baru mantul? Ya mudah-mudahan jangan lah ya. Tapi semakin murah nggak ya ideal lah untuk BBRI. Karena hitungannya BBRI ini kalau dari puncak all time high-nya dia udah turun 32%. Oh lebih 34%. Kalau ke 4.000 dia turun 36% dengan kondisi sekarang. Ya menurut saya itu sangat-sangat keterlaluan turunannya karena ekonomi juga baik-baik aja ya. Ya, untuk BBRI kita lihat aja mudah-mudahan mantul lah besok rebound. Lanjut BBCA yang ditutup di harga 10.175 terkoreksi 2,39%. Asing net sell. Kalau bukan semuanya BBCA didistribusi. Langsung saja ke tekniknya BBCA saat ini 9.800 tetap akan jadi support. Resistennya kembali susah ditembus 10.400, 10.000 berapa dia? 10.300 di 10.400 lah kita pakai. Belum, masih aman, masih bisa berjuang nih BBCA ya. Kalau ISG besok rebound balik arah untuk BBCA ya. BBCA pokoknya tangkap lagi kalau ngasih di 9.800. Kemungkinan besar sideways. Kalau memang ISG bullish, kemungkinan besar ya besok lusa atau minggu depan koreksi itu tetap akan mantul di 9.800 BBCA. Lanjut BBTN yang ditutup di harga 1.230 terkoreksi 1,6%. Asing net sell. Kalau di broker semuanya BBTN didistribusi. Secara teknikal BBTN juga susah menembus 1250-nya dan jebol lagi gagal. Ya, nah ini neckline nih. Apakah pola dead cat bound? Hati-hati. Pokoknya kalau mengkonfirmasi pola dead cat bound tuh kalau dijebol 1180 down trend lanjut ke bawah.
keterlaluan sih. Ya, tapi itulah namanya market, kita harus akui. Ya harus terima kalau dia masih turun terus. Ya siap diiris pelan-pelan, yang nggak mau pakai stop loss. Waktu itu juga saya infokan kan, kalau dia tembus 1250-nya tuh baru titik amannya. Memang tembus hari kemarin, tapi hari ini gagal bertahan. Kita lihat minggu depan. Kalau tembus harusnya valid. Ya, minggu depan konfirmasinya. Kita lihat, beli atas saja daripada nangkap di bawah diiris pelan-pelan. BBTN, lanjut. BDMN yang ditutup di harga 2.600 terkoreksi 1,14% asing net sell. Kalau bukan semuanya BDMN diakumulasi. Langsung saja ke tekniknya BDMN, yang penting gak jebol 2550. Kalau jebol ya udah gagal juga. Masih bisa berjuang kalau BDMN masih oke teknikalnya ya. Kalau jebol 2550 nggak usah pakai bawah. Atau Bapak Ibu pakai 2.500 ini juga bisa. Sebenarnya nggak perlu. 2550 jebol gagal ya. Ya paling 2,5% cut loss saja. 2% lah cut loss saja kalau gagal. Itu ya, harus bertahan kalau untuk BDMN. Wah, candlenya bagus sebenarnya kalau besok bisa rebound. Besok kan hari terakhir tuh. Apalagi MACD di template weekly itu golden cross arah atas. Kita lihat besok aja dulu. Kalau dia bertahan atau rebound, aman BDMN. Lanjut Arto yang ditutup di harga 2.600 terkoreksi 2,62% asing net sell. Kalau bukan semuanya Arto diakumulasi walaupun tipis. Arto juga masih aman asal nggak jebol 2.500. Kalau jebol itu ya udah gagal juga. Dan ada pola double top. Mana sih double top bagi Bapak Ibu yang mungkin baru awal belajar? Nah ini seperti gunung ya. Nah, apalagi ini lower high-nya berturun. Nah, ini high-nya sebelumnya diturun. Kalau di jebol 2.470 lanjut downtrend ya. Kita lihat dulu minggu depan lah ya, mudah-mudahan minggu ini harusnya konfirmasi gagal lagi ya. Karena kenapa? Gagal menembus 2.700. Kalau tembus minggu ini ya aman. Kita lihat minggu depan. Dengan catatan ya jangan jebol 2.470. Arto ya masih menarik gak ya, kita masih melihat respon market. Kalau Bapak Ibu yang beli di bawah jual di resisten ya aman ya, di swing-swing pendek. Bagi Bapak Ibu yang berharap tinggi akhirnya di bawah naik turun kan, awalnya profit 10%, sekarang profitnya sisa 5%, masih aman. Besok kalau turun lagi TP aja, bisa 2%, 3% TP daripada balik BP. Gimana habis TP dia rebound lagi? Ya udahlah, itu bagian dari trading. Bapak Ibu nggak mungkin bisa ya, menurut saya untuk sempurna di usaha real aja, yang bagian kredit, bank, operasi atau lainnya itu pasti aja ketemu yang bermasalah, yang nggak bayar kan. Apalagi kita di trading saham ini yang bukan kita yang mengendalikannya. Ya kita harus mengakui kalau memang nggak bisa sempurna itu ya. Jadi seperti itu, yang penting Bapak Ibu tuh fokus ke pertumbuhan portfolio. Walaupun yang dijual sahamnya naik lagi lebih tinggi, yang penting portfolio Bapak Ibu bertumbuh, bisa cari di saham yang lain. Jangan lalu menyesal nanti keingat lagi saham yang kemarin, wah kemarin tuh naik tinggi, saya hot. Akhirnya hot sudah 10%, balik BP, tetap yakin di hot, malah merah turun dalam. Biasa seperti itu ya bisa. Saya juga sering mengalami keganggu psikologis, tapi ya itu saya konsisten ya. Kalau sesuai plan saya, kalau memang saya berharap lebih profitnya, kalau berkurang profit saya, misalnya saya profit 5%, saya berharapnya profitnya bisa lebih banyak. Ya saya siap-siap jaga pasang trailing stop atau pasang auto stop loss profit di 2,5% atau 2%. Ya udah, kalau kena TP dia turun ya segitu rezekinya. Seperti itu ya, tapi ya kembali ke masing-masing. Mau di hot sampai profit pun, sampai luber-luber, profit lebar nggak masalah ya. Cuman time frame Bapak Ibu kalau mau profitnya lebih besar, itu time frame-nya akan lebih lama ya. Itu aja untuk Arto. Lanjut BTPS yang ditutup di harga 930 terkoreksi 2,1% asing net buy. Ada bakal namanya PTPS di distribusi saja. Katanya BTPS kepentok resisten juga, gagal menembus 980. Mudah-mudahan nggak jebol 9. Kita pakai 900. Kita pakai 900. Kalau jebol lagi ya dead cat bond lah, lanjut turun.
Itu aja dulu untuk BTPS. Kita lihat 1-2 hari ke depan. Ya besok hari terakhir minggu ini kan. Coba lihat time frame weekly-nya. Koreksi biasa. Minggu depan lah konfirmasinya. Kalau minggu depan tembus lagi tuh 970 bangkit, potensi besar. Kita lihat ya. Kesempatan lah kalau ada koreksi. Disclaimer bukan ajakan untuk membeli ya. Keputusan jual beli di tangan masing-masing ya. 900 pakai supportnya. Kalau bisa ya beli mepet-mepet support. Itu aja untuk BTPS. Lanjut NISP yang ditutup di harga 1345 terkoreksi 0,37% asing net buy. Kalau bakal semuanya NISP didistribusi. NISP belum kemana-mana juga. Gagal juga dia menembus 1380 nya minggu ini. Masih ada besok. Cuman kayaknya gagal deh. Belum saatnya. Supportnya masih pakai 1320. Belum kemana-mana nih. Lebih ke ya kalau saya lebih wait and see. Candlenya kurang menarik kalau untuk dibeli. Untuk NISP itu aja. Yang penting bagi Bapak Ibu yang punya tetap hold aja. Kalau mau pakai stop loss, kalau dia gagal bertahan di atas menurut saya 1320 ya bisa cut loss, bisa di 1300, di 1290 bisa seperti itu. NISP. Lanjut BNGA yang ditutup di harga 1785 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing net sell. Kalau bakal semuanya BNGA didistribusi. BNGA masih bisa. Kalau BNGA masih bisa berjuang nih. Baru 15 poin dari resisten. Turunannya harus rebound catatannya. Waduh. Ya jangan jebol 1750, 1735. Nah, tapi kalau mau bagus ya, koreksi hari besok tuh jangan dalam. Kalau bisa langsung rebound. Kalau besok BNGA rebound tembus lagi 1800 aman. Siap-siap bangkit di 2 minggu terakhir. Ya, karena ini kemungkinan besar dia retest saja. Kita lihatlah atau minggu depan pokoknya tunggu BNGA di atas saja 1800 atau nawar sekalian di bawah 1750 1740 BNGA. Saham terakhir BRIS yang ditutup di harga 2900 terkoreksi 2,35% asing net sell. Kalau bakal semuanya BRIS didistribusi. BRIS saya juga gagal ya. Susah banget mau tembus 3000. Sempat 2 kali tembus tapi gagal naik. Kuncinya jangan jebol 2880. Jebol 2880 downtrend. Ini bisa jadi pola cup and handle. Asalkan besok rebound. Mudah-mudahan ya BRIS besok rebound. Tapi melihat candle hari ini menurut saya kayaknya berat deh besok rebound. Tapi kita lihat aja, bisa jadi koreksi dikit. Besok habis dia koreksi dikit mungkin nyentuh 2880. Terus kemudian recovery, ada flow dan dia kembali rebound. Mudah-mudahan kalau dilihat dari broker summary Stockbit itu big distribusi. Itu aja untuk BRIS saat ini. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila cara moneter dan bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta catnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.